Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RHC 2, di mana di dalam video ini kami akan menjelaskan proses pengerjaan dari tugas yang diberikan pada mata kuliah rekayasa hidrologi mengenai daerah aliran sungai, yaitu pada kasus ini adalah Das Citanduy yang kami kerjakan selama 1 semester ke belakang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafi Samsurizal, bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Siti Fatimah, kemudian ada Sofyan Rafi Alfarizi, lalu ada Anan Zauhari, dan ada Nurul Fauziah. Untuk selanjutnya, langsung saja kepada penjelasan dari pengerjaan tugas ini, yang akan disampaikan pertama oleh Nurul Fauziah. Padanya dipersilakan. Di slide ini, pertama, raster DAS didapatkan dari web Demnas, di mana ketika didapat dari Demnas masih mentah dan masih terbagi menjadi 4. Ketika sudah mendapatkan data dari Demnas, lalu diolah di ArcGIS menjadi 1 dan menghasilkan raster DAS. Sesudah dibuat raster DAS, lalu dibuat klip menggunakan metode poligon. Untuk selanjutnya terdapat conflow, di mana conflow ini terbentuk dari proses melakukan flow direction dan juga flow akumulasi dari hasil clipping tadi, yang kemudian nantinya akan terbentuk conflow yang selanjutnya diproses menjadi basin, di mana basin ini menunjukkan batas dari daerah aliran sungai itu sendiri. Untuk conflow sendiri, warna-warna pada conflow itu menunjukkan aliran sungai itu sendiri. Untuk warna yang sama itu menunjukkan aliran arah yang sama. Langkah selanjutnya ialah kita mendapatkan hasil dari basin, jadilah batas Das Citanduy. Setelah itu kita menentukan ordo sungai di Citanduy dengan cara klik batas Das Citanduy, lalu nanti kita akan mendapatkan layar baru. Di layar baru tersebut kita mengurutkan terlebih dahulu grid code-nya. Lalu kita definisikan grid code-nya memakai query builder. Selanjutnya kita lakukan solve grid code-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mendapatkan ordo sungai Citanduy. Lanjut ya, setelah menentukan ordo sungai, kita akan mencari koordinat-koordinat di Google Earth. Setelah kita mendapatkan koordinat-koordinat batas das, kita memasukkan koordinat tersebut ke Excel dan mengolah data tersebut. Setelah diolah, kita masukkan ke ArcGIS dan akan muncul STA yang masuk Das Citanduy itu yang mana saja. Setelah itu kita akan menentukan ketinggian elevasi dan akan muncul mayor dan minor Das Citanduy. Lalu kemudian ada kemiringan lereng das, di mana langkah-langkahnya itu menganalisis data slope di ArcGIS, kemudian export menjadi SHP, dan terakhir ada di solve proses, di mana pemilihan atribut yang akan di solve, yang hasil akhirnya seperti di layar. Dan itu dia merupakan pengerjaan yang dilakukan atau proses pengerjaan yang ada di aplikasi ArcGIS, yang selanjutnya dilakukan tahap analisis Das Citanduy itu sendiri. Yang pertama dari hasil ArcGIS tadi didapatkan luas Das Citanduy yang diperoleh yaitu sebesar 71.444,4839 hektar. Dengan luas tadi yang setelah disebutkan, inilah hasil dari bentuk Das Citanduy. Seperti yang kita ketahui, Das Citanduy, das pada umumnya dibagi menjadi 4 macam, dilansir dari Dasar-Dasar Hidrologi 1990. Yaitu yang pertama
bulu burung, yang kedua radial, yang ketiga paralel, dan yang keempat kompleks. Dan das Citanduy itu berbentuk bulu burung. Kenapa bisa diorientasikan bulu burung? Karena aliran sungai dari anak sungai mengalir menuju sungai utama. Kedua, pertemuan aliran air dari anak sungai tidak bertemu dalam satu titik. Dan yang ketiga, sehingga potensi banjir di das relatif kecil. Dan yang terakhir keempat, tetapi ketika terjadi banjir akan berlangsung lama. Lanjut ya, setelah bentuk das Citanduy terbentuk, di dalam bentuk das tersebut terdapat ordo-ordo sungai, dan ordo tersebut ada 7, dan setiap ordo memiliki panjang alirannya masing-masing. Untuk ordo 1 memiliki panjang aliran 1167 km, ordo 2 621 km, ordo 3 308 km, ordo 4 154 km, ordo 5 63 km, ordo 6 15 km, dan ordo 7 55 km. Selanjutnya ada tutupan lahan, di mana tutupan lahan ini merupakan permukaan fisik dari suatu lahan di permukaan bumi yang menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan proses sosial. Adapun tutupan lahan pada tugas besar ini sebesar 0,33. Lalu selanjutnya ada stasiun curah hujan. Stasiun curah hujan itu diperlukan untuk mendapatkan perhitungan curah hujan pada suatu kawasan. Dengan minimal data perhitungan analisis curah hujan kawasan adalah 10 tahun. Namun untuk kelompok kami didapat 12 stasiun curah hujan dan dipakai dari 2004 sampai 2020 tahun. 2020. Ya, untuk selanjutnya ada uji konsistensi data, di mana uji konsistensi data yang kita gunakan pada analisis data das Citanduy ini menggunakan metode kurva ganda. Itu terdapat 2 kurva, di mana uji konsistensi data ini sendiri merupakan proses pengukuran yang diperlukan karena dalam proses pengujian itu sendiri seringkali terjadi perubahan, seperti perubahan lingkungan di sekitar alat penakar atau di stasiun ujian itu sendiri. Dan untuk melakukan uji konsistensi data ini sendiri dilakukan setiap STA itu sendiri. Lanjut ya ke curah hujan wilayah. Di curah hujan wilayah ini kita menggunakan perhitungan metode polygon Thiessen yang bertujuan untuk mendapatkan bobot masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Hasil curah hujan wilayah pada das Citanduy bisa dilihat pada PPT. Hasilnya itu seperti itu, dan hasilnya itu didapat dari ArcGIS menggunakan polygon Thiessen. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, kemudian dari keseluruhan STA, hasil bobotnya itu ialah sebesar 1%. Lanjut ke grafik curah hujan wilayah. Grafik curah hujan wilayah ini didapat dari ke-12 STA yang terdapat di batas das wilayah kita. Grafik curah hujan wilayah ini merupakan R max dari setiap STA yang terdapat di batas das wilayah Citanduy. Ya, untuk selanjutnya setelah tadi kemudian terdapat analisis frekuensi hujan rencana, di mana analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan besaran curah hujan rancangan, yang mana dalam pengerjaannya kita menggunakan 4 distribusi. Yang pertama itu distribusi normal, distribusi Gumbel, distribusi log normal, dan distribusi log Pearson 3 yang akan dijelaskan oleh Adnan dan juga Zia. Baik, berikutnya ini adalah hasil dari uji distribusi. Bisa dilihat ya dari tabel yang ada di situ bahwa dari keempat jenis distribusi hanya ada satu jenis distribusi yang memenuhi kriteria, yaitu LP3, singkatan dari log Pearson 3. Selanjutnya ada chi-square,
yaitu di mana persamaan distribusi peluang yang telah dipilih dapat mewakili statik sampel analisis dengan pengembalian keputusan menggunakan parameter X kuadrat. Kemudian hasil uji kecocokan distribusi P3 yang memenuhi itu hanya uji chi-square saja. Ya, selanjutnya terdapat intensitas curah hujan, di mana intensitas curah hujan ini atau tinggi curah hujan ini dapat dihitung dari data curah hujan harian menggunakan perhitungan Dr. Mononobe, di mana persamaan yang digunakan itu seperti ini. I sama dengan R24 dibagi 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3, di mana untuk I itu sendiri ialah intensitas curah hujan dengan satuan milimeter per jam. Lalu untuk R itu sendiri merupakan curah hujan maksimum dalam 24 jam dengan satuan milimeter. Kemudian untuk T itu sendiri ialah waktu konsentrasinya. Kemudian dipangkatkan dengan 2 per 3. Yang nantinya akan didapat hasil intensitas curah hujan itu sendiri. Di mana yang dipakai itu ada 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100, 200, sampai 1000 tahun. Ya, dan di dalam grafik ini pada sumbunya itu merupakan intensitas curah hujannya dengan satuan milimeter per jam, dan juga pada sumbu X itu menunjukkan waktunya selama 24 jam atau per jam. Selanjutnya ialah koefisien pengaliran. Penggunaan koefisien aliran permukaan yang berbeda dibutuhkan nilai C dari koefisien das. Koefisien das digunakan untuk curah hujan efektif dan nilai rata-rata yang dibutuhkan di Indonesia ialah selama 6 jam. Ya, setelah itu kemudian ada proses menghitung debit banjir rencana. Selanjutnya yaitu HSS Nakayasu. Bentuk HSS Nakayasu memberikan parameter debit puncak, luas das, hujan efektif, waktu dari permulaan menuju puncak, waktu konsentrasi, waktu satuan dari curah hujan, dan panjang sungai utama. Berdasarkan simulasi metode HSS Nakayasu, didapatkan hasil bahwa waktu puncak atau TP untuk das di Citanduy adalah 5,3 jam, dan debit puncak untuk hujan 1 mm adalah 7,58 meter kubik per detik. Parameter HSS Nakayasu untuk das Citanduy. Ya, seperti yang ditampilkan di layar, ini merupakan hasil dari grafik HSS Nakayasu yang tadi telah dihitung, di mana pada HSS ini kita menggunakan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun, dan 1000 tahun. Yang ditunjukkan dengan warna yang berbeda-beda, di mana untuk sumbu Y itu sendiri menunjukkan nilai dari debit banjirnya dengan satuan meter kubik per detik. Lalu untuk sumbu X-nya itu menunjukkan jamnya, yaitu selama 24 jam dan ditunjukkan dalam waktu per jam. Lanjut ke metode selanjutnya dari menghitung debit banjir rencana, yaitu HSS Gamma 1. HSS Gamma 1 dikembangkan berdasarkan perilaku 30 das di Pulau Jawa. Meskipun demikian, HSS Gamma 1 juga berfungsi untuk berbagai daerah lain di Indonesia. HSS Gamma 1 terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu sisi naik, puncak, dan sisi turun. Parameter HSS Gamma 1 lebih kompleks daripada metode HSS yang lain. Parameter inputan dari das adalah luas das, topografi, sungai utama, sungai order 1, jumlah sungai semua tingkat, hingga indeks kerapatan sungai. Parameter das pada metode Gamma 1 sangat penting untuk menghitung HSS Gamma 1. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa waktu puncak metode Gamma 1 adalah 4,16 jam, indeks infiltrasi 9,07 mm per jam, parameter debit puncak untuk hujan 1 mm adalah 22,2 meter kubik per detik. Berdasarkan inputan hujan yang terjadi, maka dihasilkan kurva HSS Gamma 1. Kemudian ini adalah grafik HSS Gamma 1. Grafik HSS Gamma 1 ini
periode tahunnya sama dengan grafik HSS Nakayasu. Lalu selanjutnya ada HSS Cinder. Nah, HSS Cinder itu dikembangkan oleh ilmuwan dari Amerika Serikat, yaitu F.F. Cinder, ditemukan pada awal tahun 1938. Nah, HSS Cinder itu mengembangkan rumus empiris dengan koefisien-koefisien yang menghubungkan unsur-unsur hidrograf satuan dengan karakteristik daerah pengairan. Unsur-unsur hidrograf tersebut dihubungkan dengan luas daerah pengairan, panjang aliran utama, dan jarak antara titik barat daerah pengairan dengan pelepasan yang diukur sepanjang aliran utama. Lalu di next slide bisa dilihat hasil grafik das Citanduy kelompok kami. Dengan pola yang sama seperti HSS Nakayasu, dapat grafik seperti di layar. Ini adalah grafik perbandingan. Dan gambaran tersebut ialah hasil maksimal HSS dari setiap metode, yaitu Nakayasu, Gamma 1, dan Cinder. Dan setelah itu kita bandingkan. Ya, Jadi, dari hasil keseluruhan pengerjaan dari analisis das Citanduy ini terdapat kesimpulan, di mana kesimpulannya itu dari hasil simulasi perbandingan HSS Nakayasu, Gamma 1, dan juga Cinder, yaitu yang pertama, analisis frekuensi yang memenuhinya itu ialah metode log Pearson 3. Lalu, untuk debit maksimum terbesarnya itu didapatkan melalui metode Gamma 1 untuk berbagai periode ulang hujan. Jadi, untuk kedua HSS itu tidak sebesar atau debitnya tidak sebesar metode Gamma 1. Selanjutnya yang ketiga, untuk kurva HSS Gamma 1 itu lebih mirip dengan kurva HSS Cinder. Yang keempat, durasi banjir yang terpanjang itu ialah HSS Cinder dan terpendek ialah Gamma 1. Lalu yang terakhir, perencanaan debit banjir lebih aman menggunakan metode HSS Gamma 1. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai proses pengerjaan dari tugas besar rekayasa hidrologi mengenai mengenai das Citanduy ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam menyampaikan pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.